Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita lanjut materi pada pertemuan kali ini, yaitu Pak Guru akan memberikan tugas. Pengamatan kerusakan pangan tanpa pengawetan. Nah, ini kalian butuh tadi itu ada alat-alatnya berupa wadah, bisa berupa piring plastik, boleh. Piring kecil, boleh. Nampan boleh silahkan. Pakai kertas nasi atau kertas biasa juga boleh silahkan. Mangkok silahkan. Yang penting dia ada tempat naruhnya. Kemudian kalian juga butuh pisau. Pisau ini kalian gunakan nanti untuk mengupas singkong dan juga apel. Kemudian yang ketiga kalian butuh kulkas. Insya Allah semua punya kulkas ya. Kalau nggak punya, pilih yang tidak menggunakan kulkas pengamatannya. Nah, bahannya. Satu potong singkong segar. Satu potong singkong segar, kalian boleh beli di pasar, silahkan. Itu dipotong sepanjang kurang lebih 10 cm, kemudian dikupas pakai pisau tadi. Nah, kemudian yang kedua, 5 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapioka Tepung tapioka ini adalah tepung yang terbuat dari singkong, banyak dijual di pasar cari atau di warung-warung di rumah juga cari. Kemudian 2 potong tahu. Tahunya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, ya sedang-sedang sajalah. Kalau misalnya ada yang tahu seukuran segini misalnya, kalian potong 2 juga nggak masalah. Kemudian roti tawar. Nah, roti tawar tadi yang Pak Guru bilang, boleh pakai roti tawar yang tanpa judul atau tanpa merek, silahkan. Cari yang akan segera expired. Oke? Kemudian 2 buah apel. Nah, ini beli 2 kalau misalnya, kalau cuma untuk percobaan 2, beli sekilo deh, gitu, atau 2 kilo deh. 2 untuk percobaan, yang lainnya untuk dimakan sendiri juga nggak masalah, silahkan. Selanjutnya, langkah kerjanya. Ini yang kalian lakukan. Misalnya tadi kalian pilih singkong dan tepung tapioka. Kalau ini kalian nggak butuh kulkas. Kalian tinggal kupas singkong, potong, tadi 10 cm kurang lebih, letakkan pada nampan yang satu, dan tepung tapioka pada nampan yang kedua. Ini taruh pada suhu ruang. Boleh tadi di kamar, boleh. Di ruang belajar, boleh. Di dapur juga silahkan. Ya, asal jangan sampai dibuang nanti dikira sampah nanti kan. Taruh tempat yang, atau izin dulu sama mah, di sana ada singkong, saya taruh mah untuk pengamatan tugas prakarya. Bilang seperti itu, biar nggak dibuang, dikira nanti sampah nanti. Kemudian tadi letakkan pada 2 nampan yang terpisah. Pengamatannya dilakukan selama 4 hari. Satu hari itu dilakukan sebanyak 6 kali pengamatan. Jedanya minimal 1 jam. Jedanya minimal 1 jam. Pengamatannya mungkin ya paling 1 menit kan, cuman ditengok, difoto, sudah. Kemudian nanti di akhir hari, misalnya hari keempat, ini kan 4 hari nih, kita tinggal ketik aja. Tapi di setiap pengamatan tulis apa yang terjadi perubahannya. Oke, kemudian tahu tadi, tahunya siapkan 2 dan juga nampan atau wadahnya 2, taruh 1 di suhu kamar, atau di mana gitu, tadi di kamar, di kamar tidur boleh, di dapur boleh, silahkan. Satu lagi di lemari es. Ingat tadi yang singkong dan tepung tapioka nggak pakai lemari es ya. Nah, ini baru mulai dari tahu. Pengamatannya pun sama, 4 hari, 6 kali pengamatan dalam 1 hari. Sama juga, catat dan rekam apa yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan yang selanjutnya? Roti tawar. Nah, ini dia cukup 2 potong roti, satu di suhu kamar dan satu di lemari es, ya. Tapi kalau roti tawar dia lebih lama, 7 hari. Sama, 1 hari pun dilakukan 6 kali pengamatan. Sama juga jedanya 1 jam. Tulis apa yang terjadi, apa perubahan fisiknya boleh.
baunya juga kalau berubah tulis, dan jangan lupa pun difoto. Yang terakhir itu adalah apel. 2 apel kalian kupas atau mau kupas 10 apel silakan, tapi 2 yang kalian gunakan, yang selebihnya boleh kalian makan sendiri. Itu kalian kupas dan taruh dalam 2 wadah terpisah, 1 wadah di lemari es, 1 di suhu ruang. Kemudian ini lama pengamatannya sebanyak 5 hari, sama juga 1 hari itu 6 kali pengamatan, jedanya pun 1 jam. Tulis apa yang terjadi, perubahan bentuk, baunya gimana, warnanya bagaimana, tulis dan juga difoto. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian seperti ini, Pak, gue kasih contoh. Ini roti tawar misalnya. Hari pertama, misalnya kan Selasa sekarang. Kalau kalian mau pilih roti tawar, berarti nanti malam kalian minimal harus sudah beli rotinya. Atau setelah dari kelas ini misalnya, selesai Pak Guru kita belajar, kalian langsung ke warung, kalian beli 1 bungkus, sisanya kalian makan sendiri nggak masalah. Jadi beli roti, kemudian beli selai, beli susu coklat, boleh. Tapi sisakan 2 lembar, 2 potong. Nah, kalian mulai besok paginya, jam 7 misalnya dimulai. Tinggal taruh seperti ini. Ini Pak Guru kasih contoh 3 lembar, tapi nggak usah banyak-banyak, 1 lembar saja. 1 di wadah yang 1, roti tawar yang potongan kedua di wadah yang kedua. Masukin di kulkas 1, 1 taruh di kamar. Jam 7 mulai, percobaan dimulai misalnya. Atau ini kan terlalu singkat baru tulis percobaan dimulai. Bisa kalian tambahkan wanginya masih segar, bentuknya masih bagus. Nanti 1 jam setelahnya kalian juga samperin lagi, lihat pengamatan. Amati dia apa yang terjadi. Oh ternyata masih bagus, masih bisa tambahin selai sebenarnya, tapi kan nggak bisa. Jangan. Tulis seperti itu. Masih bagus, percobaan baru dimulai, tulis di lemari es juga tulis seperti itu. Sampai 6 kali pengamatan. Misalnya tadi kalau di contoh ini misalnya jarak 1 jam, misalnya jam 8 kalian harus setelah amati jam 8, kalian harus keluar misalnya. Balik jam 10, pulang lihat lagi, amati lagi, nggak masalah jeda 2 jam. Atau nanti keluar lagi misalnya setelah jam 10, pulang jam 5 sore misalnya, nggak masalah. Lihat lagi apa yang terjadi perubahannya, catat dan foto. Yang penting 1 hari 6 kali kalian amati. Kemudian misalnya ini kan kalau roti tawar kan 7 hari tadi, berarti pada hari ke-7, seperti ini misalnya, kalian tulis, pasti terjadi perubahan tuh. Dari bentuknya, dari aromanya, kemudian dari jamurnya pun akan muncul seperti ini. Tulis misalnya, pagi-pagi kalian lihat, ternyata sudah berjamur. Atau kalau hari ke-6 misalnya ternyata jamurnya yang kemarin tuh hitam, sekarang jadi putih misalnya, atau semakin banyak mengelilingi rotinya. Nah, tulis seperti itu. Seperti ini contohnya roti mengeluarkan jamur dan berbau menyengat. Foto seperti ini. Kemudian di dalam kulkas juga lihat. Ternyata rotinya semakin keras. Tapi baunya semakin apek. Tulis. Nah, tulis juga pengamatan-pengamatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, dan seterusnya. Oke? Nah, kalau sudah misalnya jadi seperti itu, kalian buat laporannya. Laporannya tentu saja pada halaman 1 itu ada namanya cover. Biar rapi kalian punya laporan. Seperti ini misalnya contohnya. Laporan pengamatan kerusakan pangan tanpa pengawet. Karena di sini contohnya yang Pak Guru buat itu roti tawar, maka fotonya roti tawar. Kalau tahu, ya tahu. Kalau apel, ya apel. Kalau singkong dan tapioka pun seperti itu. Tulis di bawah biar misalnya kalau nggak ada yang tahu, apa ya ini? Tulis roti tawar biar jelas. Nah, kemudian juga tulis identitas kalian biar mudah Pak Guru periksa, Pak Guru kasih nilai. Misalnya seperti ini contohnya di RV misalnya. Kelasnya pun jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa kelas. Tulis 10 MIPA berapa? 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, atau MIPA 6. Atau kalau dari IPS, tulis 10 IPS 1, 2, 3, 4, atau IPS 5. Dan juga yang terakhir tulis absen berapa. Oke. Nah, ini untuk cover. Bagaimana dengan isi Pak Guru? Ini dia contohnya. Banyak isi tergantung dari lama hari kalian mengamati. Kalau 4 kan minimal 4 tadi.
berarti minimal ada 4 isinya. Kalau ini tadi contohnya kan 7 hari, tapi Pak Guru buat 3 saja biar kalau misalnya 7 kan kalau kecil gambarnya nggak kelihatan. Nah, 1 lembar kalian buat 1 hari pengamatan, seperti ini. Ini hari pertama, ini pengamatannya. Baik, itu tadi materi kita. Tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk file, bisa berupa Word atau Excel atau PDF. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada Google Classroom. Pak Guru akhiri, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.